Transisi menuju energi bersih merupakan sebuah jalan untuk menciptakan dunia yang bebas akan polusi dan nyaman untuk dihuni. Energi fosil yang selama ini kita gunakan sudah merusak lingkungan kita, mulai dari polusi udara, perubahan iklim, hingga masalah kesehatan. Namun, mengapa transisi energi ini sangat sulit untuk dilakukan? Bukannya tinggal mengganti energi fosil yang merusak lingkungan dengan sumber energi yang lebih bersih seperti energi terbarukan? Jika semudah itu, pasti kita sudah tinggal di lingkungan yang sangat nyaman di dunia ini. Namun, pada kenyataannya, proses transisi energi ini cukup kompleks untuk dilaksanakan. Kita sudah terbiasa menggunakan energi listrik yang dihasilkan dari pembakaran batu bara, yang prosesnya mudah, efisien, dan jumlah batu bara yang tersedia di Indonesia cukup banyak. Sehingga kita mendapatkan listrik dengan harga yang terjangkau saat ini. Teknologi energi terbarukan pun masih tergolong cukup mahal pada biaya investasi awal, dan sangat tergantung pada kondisi alam. Seperti contohnya, ada sinar matahari untuk teknologi sel surya yang intensitasnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca. Semua masalah kompleks ini dirangkum dalam satu istilah, yaitu trilema energi. Di mana energi itu harus andal dalam arti selalu tersedia kapanpun, mudah diakses, dan juga ramah lingkungan. Tiga aspek ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan energi kita. Kali ini kita akan membahas terkait trilema energi, termasuk tiga dimensi di dalamnya, yaitu energi security, energi equity, dan juga environmental sustainability. Sebelum kita mulai diskusi kali ini, jangan lupa like dan subscribe, dan share konten ini agar lebih banyak orang yang paham terkait sustainability. Trilema energi pertama kali dikenalkan oleh World Energy Council. Dengan pertama kali merilis sebuah laporan dan indeks terkait World Energy Trilemma sejak tahun 2010. World Energy Trilemma Framework yang dikembangkan di seluruh komunitas energi council di seluruh dunia, lebih dari 100 negara. Framework ini diakui sebagai tools yang dapat dipercaya dan praktis dalam memandu dan mempertahankan transisi energi secara global. Trilema Energy Index dan framework ini menjadi sebuah tools yang digunakan untuk mengukur kinerja keseluruhan suatu negara, serta keseimbangan yang menyoroti seberapa baik suatu negara dalam mengelola trade-off antara tiga dimensi dalam trilema energi ini, dengan pemberian skor A sebagai yang terbaik. Kita dapat mengakses online tools ini melalui trilema.worldenergy.org untuk melihat laporan singkat terkait setiap negara dan berapa skor yang diterima oleh negara tersebut. Kita juga dapat mengunduh laporan tahunan terkait Trilema Energy Index ini. Pada laporan ini, kita disajikan secara lengkap data tahunan dan top performing countries, serta juga top improvers. Selain itu, kita juga disajikan analisis terkait mengapa negara-negara tertentu mengalami penurunan skor ataupun kenaikan skor. Laporan ini sangat baik untuk menjadi paduan sebuah negara dalam menyusun kebijakannya, terutama dalam mengatasi permasalahan di trilema energi ini. Energi security atau keamanan energi adalah ketersediaan energi yang berkelanjutan dan tidak terputus dalam sebuah negara ataupun wilayah tertentu. Keamanan energi ini menjadi poin yang sangat penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. Mayoritas perekonomian negara bergantung pada impor energi seperti minyak dan batu bara, yang menyebabkan kerentanan terhadap keamanan energi suatu negara jika terjadi peristiwa yang tidak terduga seperti perang, krisis, dan yang lainnya yang juga dapat terjadi. Pada penilaian energi Trilema Index, terdapat 3 key metrics yang digunakan untuk menilai energi security pada sebuah negara. Yang paling utama adalah ketergantungan akan impor energi. Ketergantungan negara pada impor bersih untuk total konsumsi energi dan keragaman pemasok. Penting bagi sebuah negara untuk menjadi mandiri dari sisi energi dan pemasok teknologi. Sebaiknya sebuah negara memiliki ketergantungan impor yang rendah untuk sektor energi ini. Kemudian aspek yang kedua adalah keanekaragaman pembangkit listrik. Sumber pembangkit dalam negeri dianjurkan berasal dari berbagai resource untuk memberikan berbagai opsi sebagai backup seketika salah satu sumber daya mengalami masalah. Dan yang terakhir adalah energi storage atau sistem penyimpanan energi. Kemampuan suatu negara untuk memenuhi permintaan minyak dan gas dalam mempertimbangkan kemampuan infrastruktur termasuk kapasitas penyimpanan dan penghilangan.
Pada sumber energi terbarukan, energi storage ini juga menjadi sangat penting untuk menjamin ketersediaan energi yang andal pada setiap waktu dan kondisi alam. Pada laporan World Energy Trilemma Index tahun 2024, terdapat catatan penting mengenai dampak dari perang Rusia-Ukraina yang telah menguji strategi energi security secara ketat di seluruh dunia. Sebagai tanggapannya, negara-negara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia telah meningkatkan produksi minyak, gas, dan batu bara domestik untuk mengurangi tekanan geopolitik dan pasar untuk pasar domestik mereka. Namun pendekatan ini hanya meningkatkan keamanan pasokan energi dalam jangka pendek dan sangat menyimpang dari momentum global dalam transisi menuju energi bersih. Jadi, pada penilaian energi security ini, setiap negara dituntut untuk mampu menyediakan energi pada kondisi apapun, termasuk kondisi krisis. Karena kita juga tahu bahwa semua kegiatan kita sehari-hari membutuhkan energi. Energi equity atau pemerataan energi menjadi sebuah gagasan yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan sosial, di mana energi yang harus terjangkau menjadi hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi komponen penting dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Prinsip keadilan sosial ini pada konteks Energy Trilemma Index dinilai dari 3 aspek utama. Yang pertama adalah akses terhadap listrik. Penilaian ini berfokus pada persentase jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap listrik, atau di Indonesia sering disebut sebagai rasio elektrifikasi. Kedua adalah harga listrik yang harus terjangkau. Harga listrik nasional per kilowatt-hour sebagai indikator terjangkaunya layanan energi untuk keperluan domestik dan juga komersial. Poin terakhir adalah harga bensin dan solar. Harga per liter sebagai indikator akses terhadap layanan energi yang terjangkau bagi kendaraan penumpang dan niaga. Harga energi di sektor kelistrikan dan transportasi menjadi acuan yang sangat penting, mengingat sebagian besar penggunaan energi pada sebuah negara bergantung pada dua sektor ini. Guncangan harga energi, baik itu BBM ataupun listrik, pasca COVID dan juga perang Ukraina, telah membawa kesadaran publik akan hal ini. Sebagai tanggapan, pemerintah di seluruh dunia, terutama yang memiliki kapasitas finansial yang baik, telah menerapkan reformasi subsidi darurat dan langkah-langkah serupa untuk melindungi individu, bisnis, dan konsumen lain dari dampak terburuk lonjakan harga energi ini. Jadi, selain harus tersedia kapanpun, energi juga harus dapat diakses oleh siapapun, di mana faktor harga listrik dan BBM menjadi acuan penting pada penilaian ini. Dimensi ketiga pada trilemma energi ini adalah environmental sustainability. Poin yang paling penting ini sangat dibutuhkan, mengingat sektor energi merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Indonesia dan seluruh dunia. Aspek pertama yang dinilai adalah intensitas energi akhir yang dapat diukur dari rasio konsumsi energi final terhadap PDB. Istilah lainnya yang lebih dikenal sebagai energi to GDP ratio, di mana rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi energi pada sebuah negara. Kedua adalah pembangkit listrik yang rendah karbon, di mana menghitung persentase pembangkit listrik dari sumber yang telah didekarbonisasi seperti sumber energi terbarukan. Yang terakhir adalah emisi CO2 per kapita. Emisi CO2 per kapita mewakili emisi rata-rata orang di suatu negara, di mana emisi tersebut dihitung sebagai total emisi dibagi jumlah populasi di sebuah negara tersebut. 10 negara peringkat teratas menunjukkan upaya kebijakan yang kuat untuk mendekarbonisasi dan mendiversifikasi sistem energi dari bahan bakar fosil. Dengan Swiss, Swedia, dan Norwegia adalah 3 peringkat teratas pada aspek ini. Negara-negara ini telah memprioritaskan efisiensi energi dan langkah-langkah seperti demand management, menerapkan sistem energi rendah karbon yang beragam, dan secara efektif memanfaatkan instrumen kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang secara signifikan. Poin ketiga ini menjadi sangat penting dalam penilaian trilemma energi. Jadi, energi ini harus tersedia kapanpun, dapat diakses oleh siapapun, namun juga memperhatikan dampak lingkungan yang akan dihasilkan. Selain ketiga dimensi trilemma energi, terdapat komponen penilaian tambahan yang menyesuaikan terhadap keadaan sebuah negara. Mulai dari stabilitas ekonomi makro seperti tingkat inflasi dan keberlanjutan kebijakan fiskal, efektivitas pemerintahan yang mencakup persepsi kualitas layanan publik serta kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan yang terakhir adalah kemampuan inovasi sebuah negara. Pada laporan yang diterbitkan pada tahun 2024 lalu, Indonesia memiliki skor keseluruhan 60,5
dan berada pada peringkat 58 dalam indeks Trilema Energi Dunia tahun 2023. Indonesia berhasil meraih skor A pada energi security. Hal ini dimungkinkan karena rasio elektrifikasi di Indonesia hampir mencapai 100%. Namun, Indonesia masih punya banyak PR terkait aspek energi equity dan environmental sustainability. Harga BBM di Indonesia masih tergolong mahal dibandingkan negara-negara lainnya. Dan juga jumlah pembangkit listrik yang ramah lingkungan di Indonesia masih sangat sedikit. Jadi, sekian dulu pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. See you!